Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inraedu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi kupas tuntas soal P3K kompetensi teknis guru mata pelajaran PPKN SMP SMA, yaitu tentang soal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah soal tentang profesional guru PPKN. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal yang pertama adalah, nah, yang ditanyakan dalam soal yaitu alasan kenapa perlunya keterlibatan setiap warga negara dalam mempertahankan keamanan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira alasan yang tepat adalah yang mana? Nah, kalau yang A, memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Kalau yang A ini kurang tepat ya, atau belum tepat. Karena untuk memperkuat keamanan atau ketahanan masyarakat itu agar tercipta ketentraman, salah satu tugasnya yaitu tugas dari kepolisian. Terus yang B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Oke, simpan dulu. Yang C, agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Oke, simpan dulu. Yang D, mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. Oke, yang D ini saya rasa kurang tepat. Yang E, agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Nah, yang E pun kurang tepat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah apakah yang B atau yang C? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan itu agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Nah, dari soal ini kata kuncinya yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Baik, kita bahas. Indikator esensialnya itu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Kunci jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antara keduanya adalah titik-titik. A. Status atau kedudukannya. B. Kartu identitas yang dimiliki. C. Tempat dan waktu kelahiran. D. Waktu tinggal di wilayah negara. E. Asal-usul keturunan orang tua. Yang ditanyakan dalam soal itu adalah perbedaan antara warga negara dan penduduk. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah yang A, status atau kedudukannya beda antara warga negara dan penduduk?
tentu berbeda ya status atau kedudukannya warga negara dan penduduk. Baik yang A simpan dulu. Yang B, kartu identitas yang dimiliki apakah berbeda antara warga negara dan penduduk? Oke, tidak ya, tidak berbeda. Kenapa tidak berbeda? Karena identitas yang dimiliki sebagai warga negara ataupun penduduk itu adalah kartu KTP ya. Yang selanjutnya tempat dan waktu kelahiran. Oke, tempat dan waktu kelahiran ini kurang tepat. Yang D, waktu tinggal di wilayah negara. Oke, simpan dulu. Yang E, asal usul keturunan orang tua. Ini pun sangat tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat kira-kira apakah yang A atau yang D? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Tentunya perbedaan di antara keduanya yaitu status atau kedudukannya. Jadi warga negara dan penduduk itu status atau kedudukannya itu berbeda. Indikator esensial dari soal tersebut yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Jadi kunci jawaban yang tepat adalah yang A. Pembahasannya, penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pasal 26 ayat 2-nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status atau kedudukan yang dimiliki ya. Jadi berdasarkan pasal 1, jadi berdasarkan ayat 1 bukan pasal 1 sekali lagi. Jadi berdasarkan pasal 26 ayat 1 dan pasal 26 ayat 2 itu berbeda antara warga negara dengan penduduk. Yang membedakannya itu adalah status atau kedudukannya yang dimilikinya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah titik-titik. A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPRD atau DPD. Yang E, adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi yang ditanyakan dalam soal ini adalah salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Apakah yang A, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat? Oke, pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, itu terlaksana di negara kita. Baik, yang A simpan dulu. Yang B, keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Oke, kalau ini dalam perumusan kebijakan publik, rakyat itu diwakilkan ya kepada DPR. Oke, yang B kurang tepat atau tidak tepat. Yang C, adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. Oke, simpan dulu. Yang D, adanya pemilu untuk memilih anggota DPRD. Kurang tepat. Yang E, adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Oke, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Nah, itu merupakan salah satu wujud dari adanya kedaulatan rakyat. Jawabannya adalah yang A. Indikator esensialnya menganalisis ketentuan tentang kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kunci jawaban yang tepat adalah yang A. Pembahasannya, kedaulatan negara berdasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat yang mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaannya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat pada titik-titik.
A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia. B. Wilayah negara dibagi di dalam provinsi, kabupaten, dan kota. C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat. D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom. E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu yang A. Oke, yang A kurang tepat. Yang B, oke, simpan dulu. C kurang tepat. Yang D sama. E pun sama, kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, bahwa bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat pada wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, indikator esensialnya yaitu menganalisis ketentuan tentang bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasannya, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satu dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Nah, penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahannya atau pusat kepada cabang dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan desentralisasi kekuasaan itu penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahannya atau penyerahan kepada dari pusat kepada daerahnya. Contohnya terdapat wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, kota itu ya. Terus juga setelah kabupaten ada kecamatan dan sebagainya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah titik-titik. A. Pembangunan nasional di segala bidang. B. Pembentukan TNI dan kepolisian. C. Pembentukan Kementerian Pertahanan. D. Adanya pendidikan bela negara. E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang mana? Jadi di dalam pokok pikiran pertama itu pembukaan terdapat negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, maksud dari atau perwujudan dari negara melindungi segenap bangsa Indonesia itu wujudnya itu seperti apa? Yang diwujudkannya diantaranya adalah apa? Nah, jawaban yang tepat adalah pembentukan TNI dan kepolisian. Jadi dengan adanya TNI dan kepolisian, negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya, dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, indikator esensial dari soal ini yaitu sintesiskan isi pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kunci jawabannya atau jawaban yang tepat adalah yang B. Pembahasannya, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna titik-titik. A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. B. Tujuan negara Indonesia merdeka. C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah jawaban yang tepat adalah perjuangan kemerdekaan telah selesai. Jawabannya adalah yang E.
Indikator esensial mensintesiskan isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kunci jawabannya adalah yang E. Pembahasannya, setiap isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki isi dan makna. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini, makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa ... Nah, yang ditanyakan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum, ya, dalam sistem hukum Indonesia di Indonesia mengandung makna ... A. Dalam pembukaan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Semua peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus berdasarkan pada undang-undang. C. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan di atasnya asalkan wajar. E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Jawaban yang tepat adalah apakah yang A, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Oke, bagus. Ini yang A simpan dulu. Yang B, semua peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus mendasarkan pada undang-undang. Oke, simpan dulu. Yang B, komponen yang C, komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian tidak dapat dipisahkan atau dengan yang lain. Oke, yang C belum tepat. Yang D, pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan di atasnya asal wajar. Ini yang D sangat tidak tepat. Yang E, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Nah, ini yang E pun sangat tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat apakah yang A atau yang B? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A. Indikator esensial menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Jadi kunci jawaban yang tepat adalah yang A. Pembahasannya, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasarinya, selain di samping asas yang bersifat umum dan bersifat khusus agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan, maka dibuatlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai ... A. Sumber hukum material di Indonesia. B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah. C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia. D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. E. Dasar falsafah hukum di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu sumber hukum tertinggi di Indonesia. Indikator esensialnya menelaah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kunci jawabannya adalah yang D, yaitu sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pembahasannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kedudukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional itu yaitu sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal berikutnya, nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ...
A. Sikap rela berkorban yang tinggi. B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. D. Keterlibatan semua komponen bangsa. E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Nah, kalau yang E ini tidak tepat. Yang D. Keterlibatan semua komponen bangsa. Oke, yang D pun tidak tepat. Yang C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara. Oke, simpan dulu. Yang B. Keinginan untuk merdeka yang kuat. Baik, simpan dulu. Yang A. Sikap rela berkorban yang tinggi. Kita perhatikan yang ditanyakan dalam soalnya itu apa. Yang ditanyakan dalam soalnya itu adalah nilai yang dapat dipetik dari kinerja. Ya, dari kinerja para pendiri negara itu yang mana yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah sikap rela berkorban yang tinggi. Nah, itu adalah salah satu nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator esensialnya itu menganalisis kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kunci jawaban yang tepat adalah yang A. Pembahasannya, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses sejarah yang panjang, melalui sidang BPUPKI, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut. Salah satunya adalah sikap rela berkorban dari para pendiri negara. Jadi nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa tersebut itu adalah sikap rela berkorban yang tinggi. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah titik-titik. A. Perintah memakai helm mengendarai motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan meminta uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Jawaban yang tepat adalah apakah yang A. Perintah memakai helm mengendarai motor. Itu merupakan salah satu norma yang yang berlaku juga di masyarakat, tapi tepatnya itu di suatu perjalanan, ya. Yang B. Larangan membuang sampah ke sungai. Baik, kita simpan dulu. Kenapa yang B. Larangan membuang sampah ke sungai? Karena itu bisa saja membuat atau menyebabkan sungai itu tersendat, lalu bisa saja menyebabkan sebuah banjir. Dan itu nanti akan berlaku atau berakibat kepada masyarakat sekitar. Yang C. Perintah membayar berbagai macam pajak. Oke, yang C masih belum tepat, ya. Yang D. Larangan meminta uang saat pilkada. Ini pun tidak tepat karena terjadinya pada saat pilkada. Yang E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Oke, jawaban yang tepat apakah yang B atau yang E? Ya, jawaban yang tepat salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, yaitu larangan membuang sampah ke sungai. Jadi jawabannya adalah yang B. Indikator esensialnya menunjukkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Jadi kunci jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, norma adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai sebuah panduan, tatanan, dan tingkah laku yang sesuai dan berterima aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma dibuat salah satunya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Baik, kami akhiri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.